3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Bagian 31 dari novel Aku Si Pelakor. Vita harus cuci darah. Itu keputusan dokter yang tidak bisa langsung disetujui oleh Sarah, bukan kapasitas Sarah. Rio pun sebagai suami harusnya bisa untuk memutuskan, tapi dia tidak bisa memutuskan. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Kalau Rio yang memutuskan, otomatis segala tanggung jawab akan dipikul oleh Rio sendiri. Itu sebabnya dia menyerahkan keputusan akhir pada keluarga supaya keluarga Vita ikut bertanggung jawab untuk perawatan Vita selanjutnya. Dan Sarah sangat tahu memang Rio tidak bisa untuk bertanggung jawab pada perawatan Vita itu sendiri. Rio dan dua anaknya tidak bisa. Jadi Sarah setuju dengan maunya Rio. Keputusan akhir ada pada keluarga Vita. Jadi Sarah meminta seluruh keluarga untuk berkumpul, adakan pertemuan untuk mengambil keputusan. Dan keluarga memutuskan untuk Vita tidak cuci darah. Ada begitu banyak alternatif lain pengobatannya. Begitu alasan mereka. Herbal, ada ini, ada itu. Tetap tidak meyakinkan Sarah kalau mereka benar-benar akan merawat Vita. Sarah ingin Vita dirawat rumah sakit, dirawat secara medis, dengan pemikiran kalau Vita dirawat di rumah sakit akan tetap bisa dipantau. Akan ada perawat yang mengurusnya, akan ada rumah sakit yang memantaunya walaupun keluarga tidak merawatnya, tidak menjaganya. Kalau Vita tetap diopname di rumah sakit, dirawat di rumah sakit, otomatis segala biaya akan ditanggung oleh BPJS. Sementara kalau Vita dirawat di rumah secara mandiri, maka pembiayaan itu ditanggung oleh Rio. Rio? Kalau Rio itu berarti Sarah. Tapi Rio sudah sangat terlambat saat menyadari situasi itu. Rio menyesal menyerahkan keputusan akhir pada keluarga Vita. Rio pun menyalahkan Sarah lagi. Padahal sejak awal, sejak diputuskan oleh rumah sakit bahwa Vita harus cuci darah, Sarah sudah mengemukakan segala argumentasinya, segala minus plusnya kalau Vita dirawat di rumah sakit atau Vita dirawat di rumah secara mandiri. Tapi begitulah, kepala Rio itu isinya hanya obat penenang dan perempuan. Otaknya tidak melihat permasalahan yang dihadapi itu dari segi baik buruknya. Sangat tergantung pada pendapat orang lain dan sangat mudah untuk menerima pendapat orang lain. Sekalipun Sarah dan Rio sudah memutuskan sesuatu, tapi bila ada orang lain, apalagi keluarga Vita, memberikan pendapat, Rio akan dengan cepat berubah. Dan Sarah lah yang selalu ada di posisi yang disalahkan. Semua sudah diputuskan. Sarah hanya bisa khawatir bagaimana nanti keadaan Vita saat dia dirawat di rumah. Tidak ada yang bisa menjaga dan merawat Vita. Sarah pun tidak bisa lama-lama lagi berada di Manado. Sehari sebelum Vita pulang dari rumah sakit, Sarah pergi ke rumah itu, rumah Rio. Dulu Sarah pernah sekali ke rumah itu saat pertama kali bertemu dengan Vita. Jadi Sarah sangat tahu situasi rumah itu yang berantakan dan sangat kotor. Sarah membersihkan rumah itu, membersihkan seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Debunya sudah bersenti-sentimeter tebalnya. Sarah mengganti tirai rumah itu dengan gorden yang Sarah bawa dari Jakarta yang sebelumnya sudah disiapkan atas permintaan Rio. Menyapu, ngepel, juga menyikat kamar mandi yang baknya sudah berlumut. Sarah juga membersihkan dapur dan mencuci piring-piring serta peralatan dapur yang sudah kotor, sudah bau, dan bahkan sudah berulat. Piring dan gelas dari plastik. Sarah sangat kelelahan seharian itu. Rio bukannya membantu, malah mengganggu Sarah. Rio memeluk Sarah dari belakang. Itu kebiasaan Rio. Karena kalau memeluk dari depan, sebelum Rio bisa memeluk Sarah, pasti Sarah sudah mendorong atau menendangnya. Itu sebabnya Rio selalu memeluk Sarah dari belakang. Ra, kepingin, udah lama banget nih, bisik Rio di telinga Sarah.
"Ayo, buka celanamu sekarang," kata Sarah sambil menunjukkan dua tangannya yang sangat kotor dan hitam dengan arang-arang panci yang Sarah cuci. Rio dengan cepat melepas pelukannya dan menjauh dari Sarah dengan muka cemberut. Lalu dia tidur di sofa, tempat tidurnya. Bedanya, tempat tidurnya itu sekarang sudah rapi dan harum. Tidak lagi bau pesing. Bau pesing? Ya, sebelumnya segala area di rumah itu bau pesing. Karena dimanapun Vita akan duduk, terkadang dia pipis di situ. Dan tidak ada yang membersihkannya. Air kencing itu akan mengering sendiri dan tentu saja bau pesing. Sarah sempat bingung bagaimana Rio dan dua anaknya bisa tahan dalam rumah itu. Tapi Sarah tidak ingin pusing-pusing memikirkannya karena tidak pernah menemukan jawabannya. Besoknya Vita pulang bersama dengan Rio, Sarah, dan Lia. Rama jarang ada karena Rama bekerja. Kehadiran Sarah tentu saja menarik perhatian tetangga yang kepo. Ada yang dengan terang-terangan melihat Sarah tanpa berkedip, tapi lebih banyak yang mengintip dari balik horden rumahnya. Tak ada satu orang pun dari keluarga Vita yang ada di situ. Padahal saat pertemuan, kesepakatannya pada saat Vita pulang, hari itu pun mereka sudah bergiliran untuk menjaga dan merawat Vita. Walaupun keluarga meminta Sarah untuk tinggal di rumah itu, Sarah menolak dengan tegas. Tak pernah punya niat, apalagi sampai memikirkan untuk tinggal bersama dengan Vita, Rio, dan dua anaknya. Tinggal seperti keluarga bahagia. Wow, Sarah hanya akan jadi pembantu di rumah itu. Keluarga sudah rela menerimanya? No. Satu pun dari mereka tidak ada yang mau merawat Vita. Itu sebabnya mereka meminta Sarah untuk tinggal di rumah situ, memanfaatkan Sarah. Karena Sarah sangat tahu di belakang Sarah mereka sangat menjatuhkan Sarah sebagai si pelakor. Vita terlihat sangat senang melihat rumahnya yang bersih dan rapi juga harum. Dia tersenyum-senyum berjalan mengitari seluruh ruangan rumahnya. Lalu duduk di sofa tempat tidur Rio. Vita berbaring di situ, tersenyum menatap pada Sarah seolah-olah ingin mengatakan, "Ini milikku, ini tempat tidur suamiku." Sarah balas tersenyum pada Vita. "Harum kan, Fit? Jadi nanti kalau Vita rasa pipis, pingin pipis, pipisnya di kamar mandi ya. Jangan di sini atau di tempat lain, ntar harumnya hilang," kata Sarah tetap tersenyum manis. Sarah meminta si ibu yang gendut pendek, Ibu Ida, memasak makanan untuk Vita dan seisi rumah. Tentu saja makanan dengan menu yang dianjurkan oleh rumah sakit. Bila ada anggota keluarga yang menjalankan makanan diet dari rumah sakit, maka anggota keluarga lain, sebaiknya keluarga lain juga makan makanan dengan menu yang sama. Bila ingin makanan yang enak, yang menyalahi aturan rumah sakit, makanlah di tempat lain. Jangan makan di depan pasien, jangan makan di depan anggota keluarga yang sakit. Dukungan dan kerjasama dari keluarga sangat dibutuhkan untuk kesembuhan si pasien. Itu kata dokter dari rumah sakit. Rio, Lia maupun Rama setuju-setuju aja kalau menu makannya sama dengan makanan Vita. Tentu saja catering makanan bulanan ini dibayar oleh Sarah. Kan Sarah yang mengaturnya. Akhirnya Sarah jadi bolak-balik ke rumah itu. Pada hari ketiga, Sarah membawa banyak makanan dan kue-kue. Sarah sudah bilang pada Bu Ida untuk tidak memasak hari itu karena Sarah yang akan membawa makanannya. Rio dan Lia makan dengan sangat lahap, sangat senang sambil bercanda dan bersenda gurau. Vita pun ikut memakannya walaupun tetap diam. Ibu Ida pun ikut. Bahkan ada anak satunya yang ikut, dan saat pulang, Ibu Ida dan anak ini membungkus banyak makanan dan kue-kue. Seperti biasa, itu terapi ala Sarah. Besoknya, saat Sarah tiba di rumah itu, ada banyak anggota keluarga Vita yang ada di sana, belagak menjaga Vita. Rame-rame dan keroyokan. Rio yang sedang cuti sangat senang.
Kali ini Sarah meminta Ibu Ida untuk memesan makanan dari area sekitar rumah itu. Makanan rumahan, tapi banyak dan enak-enak. Semua senang dan menikmati makanan-makanan itu, termasuk Rio yang selalu tertawa ceria. Malamnya, saat Sarah akan pulang, Sarah menyerahkan nota tagihan makanan-makanan itu pada Rio dan menyuruh Rio untuk membayarnya. Tawa Rio langsung hilang dari mukanya yang gak pernah ganteng itu. Ha, ha, ha. Sarah kembali ke Jakarta tanpa Rio sempat dikocok-kocok. Sekalipun Sarah di Jakarta, tetap saja Sarah yang pusing mengawasi segala sesuatu di rumah itu, segala sesuatu tentang Vita. Keluarga tak ada satupun lagi yang datang menjaganya. Tentu saja, karena sudah tak ada terapi dari Sarah. Apalagi Vita kembali berontak dan marah-marah pada siapa saja yang datang ke rumah itu, kecuali Bu Ida dan 2 anaknya. Pada Rio pun Vita tetap ngamuk dan marah, mengusir Rio. Sarah meminta Ibu Ida yang menjaga Vita dan menyuruh Rio yang membayar Ibu Ida, karena Sarah sudah membayar catering makanan bulanan mereka. Sarah menatap buku tabungannya sambil menarik napas dan kemudian melanjutkan pekerjaannya. Rio marah-marah dan protes pada Sarah karena merasa Sarah hanya perhatian pada Vita. Rio merasa terabaikan. Walaupun Sarah masih membantu dalam pekerjaan Rio, tapi Sarah tidak pernah lagi berbicara manis-manis dan bernada romantis pada Rio seperti sebelumnya. Dan Rio menuduh Sarah selingkuh darinya, padahal Sarah punya feeling Rio lah yang selingkuh. Sarah sudah merasakannya sejak menjaga Vita di rumah sakit lalu. Tapi bukannya Rio memang selalu selingkuh? Hehehe. Setiap hari saat Rio berangkat kerja, Sarah harus tetap standby di handphonenya. Karena selama 1 jam perjalanan Rio dari rumah sampai ke kantor, dia akan menelpon Sarah. Istilah Rio itu waktu pacaran mereka. Sampai di kantor pun Rio tetap teleponan dengan Sarah, memamerkan pada anak buahnya bahwa Sarah selalu menelponnya, selalu memata-matainya. Tentu saja Sarah mengetahui hal ini dari gosip-gosip yang beredar di antara anak buah Rio. Rio juga akan menelpon Sarah pada saat istirahat makan siang. Begitu juga saat pulang kerja. Sepanjang perjalanan dari kantor sampai ke rumah, Rio akan selalu telepon-teleponan dengan Sarah. Setiap hari untuk mengecek Sarah dan supaya Sarah tidak punya kesempatan untuk teleponan dengan laki-laki lain. Itu kata Rio. Tapi pada anak buahnya ataupun pada orang lain, pada teman-teman Sarah, Rio akan memutarbalikkan cerita itu. Rio akan bilang bahwa Sarah lah yang memata-matai dia, Sarah lah yang telpon-telponan, Sarah lah yang ini, yang itu, yang membuat Rio merasa tersiksa dan tertekan. Sarah lelah dengan semua itu, tapi Sarah membiarkannya. Paling tidak Sarah merasa lega dan tenang karena Rio tidak bisa memaksa Sarah untuk ke Manado. Rio juga tidak bisa lagi sembarang datang ke Jakarta. Selain karena keadaan Vita, cuti Rio pun sudah habis diambilnya saat Vita dirawat dulu. Cuti Rio habis? Itu bikin Sarah bingung karena selama Vita dirawat di rumah sakit, Sarah yang menjaganya. Rio tidak pernah cuti. Rio hanya cuti 3 hari pada saat Vita pulang rumah sakit waktu itu. Sarah kembali merasakan feelingnya yang tidak baik. Dan tanpa sengaja, Sarah melihat satu postingan karyawan Rio. Ada Rio di foto itu. Foto itu biasa saja, tidak ada yang aneh. Rio pun duduk berjauhan dengan yang lainnya. Tidak duduk dengan perempuan. Dan di foto itu ada banyak orang beramai-ramai. Rio tidak sendirian. Tapi Sarah menangkap sesuatu. Rio sedang memegang handphonenya, tapi sangat jelas terlihat di saku kemejanya ada handphone lain. Apa handphone orang lain ada di saku Rio? Kalau Sarah langsung menanyakannya, pasti Rio akan mengelak dan akan berbohong seperti biasanya.
Jadi Sarah tak mempermasalahkan karena Sarah yakin satu waktu akan terbuka sendiri. Sarah hanya perlu sabar dan menunggu. Seperti biasanya, Rio pulang kerja dan menelpon Sarah. Saat Rio menelpon, Sarah harus menghentikan segala aktivitasnya, hanya fokus pada Rio. "Masih lama nyampenya ya?" tanya Sarah. "Kenapa? Ada janjian telepon dari laki-laki lain ya?" Itu Rio seperti biasanya. "Kayaknya bukan aku deh yang akan ditelepon laki-laki lain, karena aku emang gak punya laki-laki lain. Gak punya simpanan selain simpanan di bank. Feelingku justru kamu yang begitu, telepon-teleponan dengan wanita lain," kata Sarah tertawa kecil seperti sedang bercanda. Padahal Sarah sangat serius. "Enak aja nuduh-nuduh, aku ini suami teladan dan paling setia di dunia. Kalau ada kejuaraan suami yang terbaik, pasti aku juaranya," kata Rio dengan nada suara bangga dan angkuh. "Masa?" balas Sarah. "Beneran, aku sekarang cuma cinta pada orang yang lagi denger ini. Cinta dan sayang banget pada Sarah Andreaku sampai akhir hidupku," kata Rio dengan yakin. "Taruhan?" tantang Sarah tertawa. Apa-apa taruhan? Cinta itu dipertaruhkan tapi bukan taruhan," kata Rio sok-sokan. "Bilang aja kalau kamu takut taruhan," Sarah memprovokasi. Kata siapa aku takut? Yang ada aku ini yang ditakuti. Aku ini GM yang ditakuti dan dihormati," kata Rio tertawa. "Jadi kita taruhan ya? Apa taruhannya?" tanya Sarah. "Kamu aja yang tentukan. Apapun taruhannya, aku tak pernah takut karena aku yakin akan menang." Rio sangat yakin. "Oke bos, kalau begitu taruhannya. Kalau kamu ada perempuan lain, terbukti selingkuh, kesepakatan kita selesai," kata Sarah. Gak mau kalau itu taruhannya," protes Rio cepat. "Lah, katanya yakin menang, jadi harusnya apapun taruhannya gak takut dong," kata Sarah lagi. Rio terdiam. "Taruhannya yang lain aja deh, Ra, jangan itu." "Gimana, 10 juta, oke?" tawar Rio. "Enggak, kalau memang kamu gak selingkuh ya gak usah takut kali," goda Sarah. Rio kembali terdiam. 15 juta deh, tawar Rio lagi. 25 juta, tidak ada tawar-menawar lagi, kata Sarah. "Oke, siapa takut," jawab Rio setelah sempat terdiam. "Bener ya 25 juta, jangan bohong. Kalau aku kalah aku ditagih kayak apaan. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu langsung curang. Gak pernah bayar taruhannya," kata Sarah tak percaya Rio. "Kali ini beneran kok, karena aku gak akan kalah. Aku laki-laki setia sekarang," kata Rio sangat yakin. "Yang bener, aku malah yakin gak sampai dalam 1 jam kamu akan kalah," kata Sarah. Enak aja, dasarnya apa?" tanya Rio tertawa. "Dasar dan alasannya? Gak ada alasan dan dasarnya. Aku hanya merasa kamu selingkuh." "Aku merasa kamu punya wanita lain selain aku dan Vita," jawab Sarah pelan. Rio tertawa. Dasar paranormal. Gitu tuh, paranormal gak laku karena gak pernah terbukti. Feeling melulu yang dipakai, paranormal palsu. Rio tertawa. "Lah, kamu yang juluki aku paranormal kan bukan aku. Karena sering feelingku itu benar. Makanya kamu bilang aku itu paranormal. Iya kan?" jawab Sarah tak mau kalah. Rio tertawa lagi. "Gak nyampe dalam 60 menit. Sarah bergumam. "Apaan sih, Ra? Nakutin aja." Rio agak teriak. "Kamu selingkuh, Yok," kata Sarah pelan. Rio kembali tertawa merasa lucu. "Iya, aku selingkuh denganmu. Denger ya Sarah Andrea sayang, denger ya sayangku, aku sumpah." Kata-kata Rio terpotong dengan suara dering telepon yang berbunyi. Sarah diam. Rio gugup kasakusuk, lalu telepon terputus. 1 menit kemudian Sarah menelpon Rio lagi. Agak lama baru Rio mengangkatnya. "Iya, Ra, HP lowbat kayaknya,"
kata Rio beralasan. Kan di mobilmu bisa charger. Lagian tadi waktu kamu keluar kantor kan aku selalu nanya, handphone lowbat nggak? Kamu bilang, full sayang. Kok sekarang Lau? Tanya Sarah dengan terapi suara lembutnya. Kamu nuduh aku lagi, Ra? Suara Rio mulai emosi. Nuduh apa, Yo? Aku kan ngomong berdasar omonganmu, jadi apanya yang menuduh? Jawab Sarah tetap dengan nada lembut. Laki-laki biasanya akan marah untuk menutupi kesalahannya, apalagi kalau ketangkap basah. Ah, sudahlah. Pokoknya aku nggak selingkuh, jadi aku nggak bakal kalah taruhan. Suara Rio kembali biasa lagi. Yo, ada apa sayang? Jawab Rio cepat. Sarah semakin merasa mesranya Rio itu palsu. Yo, tadi kan kita lagi teleponan ya? Kok bisa ada suara telepon lain? Kamu punya handphone lain? Tanya Sarah dengan pelan dan datar. Mulai deh, nuduh lagi kan? Untuk apa aku punya handphone 2? Buang-buang duit, buang-buang pulsa. Kata Rio agak kasar. Sarah diam. Perempuan aja banyak, keluar uang banyak. Apalagi kalau cuma handphone. Ra, panggil Rio. Sarah tetap diam tak menjawab. Ra, tuh aku pindah ke model video call. Angkat dong biar kamu bisa lihat. Aku ini sendirian di mobil cuma teleponan sama kamu, kata Rio. Sarah melihat handphonenya dan menekan tombol untuk menerima video call. Mana? Kok mukamu gak kelihatan, gak ada? Cuma plafon doang yang kelihatan tuh, kata Rio lagi. Feeling Sarah semakin tidak enak. Yuk, bisa putusin dulu gak? 5 menit aja, 5 menit deh. Ada telepon dari kakak nih, kayaknya penting, kata Sarah. Bener, kakak yang telepon, kata Rio. Ini aku udah screenshot, udah kirim ke kamu tuh. Coba kamu lihat, latar belakangnya kan kamu. Kamu lagi pakai kemeja yang kamu pakai sekarang. Timernya juga, timer waktu yang sekarang kita lagi ngobrol. Coba lihat, iya kan? Nanti aku telepon kamu ya kalau udah selesai ngomong sama kakakku. Gak lebih dari 5 menit kok. Nanti kita video call lagi ya. Aku masih rindu tuh pingin lihat mukamu, kata Sarah. Rio tertawa senang dan mematikan telepon. Sarah menarik napas memegang handphonenya. Tadi dia sengaja miss call kakaknya. Dan saat kakaknya telepon balik, Sarah langsung men-screenshotnya. Dan mengirim screenshot itu pada Rio supaya Rio yakin. Sarah tidak teleponan dengan kakaknya. Sarah sudah mengirim WhatsApp ke kakaknya kalau Sarah salah pencet. Sarah lakukan itu karena merasa Rio berbohong. Sarah hanya perlu taktik untuk menangkap bahasa Rio. Sarah menarik napas lagi. Kenapa aku harus bela-belain begini ya? Padahal Rio itu kan bukan apa-apaku. Apa aku sudah mulai merasa sayang pada Rio? Atau hanya karena tertantang, ingin membuktikan feelingku benar atau enggak? Sarah merasa bersalah. Benar atau tidak feeling Sarah tetap hanya membuat hubungannya dengan Rio jadi tak adem. Karena feelingnya, Sarah selalu merasa curiga pada Rio. Tapi Sarah tidak bisa mengabaikan feelingnya. Sarah melihat jam di handphonenya. Lalu video call Rio, membuktikan feelingnya. Ngomongin apa sih sama kakakmu sampai aku harus nunggu? Kata Rio protes saat telah tersambung. Ada barang yang dia ingin aku cek, kata Sarah. Sarah tak bohong, karena tadi sore kakaknya itu benar-benar menelpon dan meminta Sarah untuk mengecek batik untuk seragam mereka. He, katanya kangen, kiss dong, kata Rio. Kissnya nanti dong kalau kamu udah mau tidur. Sekarang fokus aja nyetir. Tuh handphone taruh di depan. Kan ada tatakannya. Biar tanganmu fokus di setir aja. Rio menuruti semua kata Sarah. Yo, boleh minta sesuatu? Tanya Sarah. Ya boleh dong. Bilang aja. Apa sih yang gak boleh buat Sarahku? Kata Rio tertawa sambil membentuk bibirnya dengan kecupan. Aku hanya minta kamu jujur, Yo. Kalaupun kamu sekarang punya wanita lain, kamu selingkuh, aku hanya minta kamu jujur, itu saja. Aku gak akan larang kok, karena aku gak punya hak. Hanya Vita yang berhak melarang kamu, aku gak, kata Sarah. Topiknya gak enak nih, sahut Rio fokus pada jalanan.
Bisa janji yuk? Tanya Sarah lagi. Sarah, ya bisa dong, tapi serius nih, aku nggak bohong, aku nggak punya wanita lain, aku nggak selingkuh darimu sayang, jawab Rio dengan sangat yakin. Ya udah, terima kasih karena kamu sudah janji mau jujur. Tadi kamu beli makanan apa untuk Vita? Tanya Sarah mengalihkan pembicaraan. Makanan biasa lah sesuai kata dokter. Vita maunya itu daging, tapi kan nggak boleh. Kasihan juga sih, tapi mau gimana lagi, kata Rio. Dan saat itu terdengar suara dering telepon. Terlihat mata Rio melihat ke arah sebelah kirinya, gugup dan salah tingkah. Suara telepon berdering terus. Diangkat yuk, kata Sarah. Rio terdiam semakin salah tingkah. Akhirnya Rio menepikan mobilnya, berhenti di pinggir jalan. Rio menatap lama pada Sarah di layar handphonenya. Sarah tersenyum mengangguk. Angkat aja yuk, di speaker ya. Kan janji udah mau jujur, supaya kita gak repot-repot berantem, kata Sarah masih dengan tersenyum. Rio menoleh ke samping kirinya, tangannya mengambil sesuatu. Lalu tampak di layar handphone Sarah, Rio memegang handphone lain. Handphone yang sedang berdering. Angkat aja yuk, aku gak akan bersuara kok, di speaker ya, kata Sarah sembari tersenyum. Terdengar suara manja seorang wanita. Hani, kok lama banget handphonenya diangkat? Kalau punyamu yang lama diangkat ya gak apa-apa, wanita itu terkekeh. Rio tak berkedip menatap Sarah di layar handphone di depannya. Sarah, si paranormal palsu itu tetap dengan senyum manisnya, tapi matanya berkaca-kaca. Menjerit dan menangis, pilu dan derita, merintih dan berdoa, dimanapun berada. Oh, 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 duniaku yang fana.